Pemirsa, Anda kembali dalam Talk to News. Kami lanjutkan berbincang bersama dengan Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, tadi sempat tergantung apakah kemudian dukungan secara terbuka yang dilakukan oleh elit politik tertentu akan secara serta-merta membawa akar rumput dukungan ataupun grassroots vote? Saya pikir tidak terlalu banyak, pasti ada, tapi apakah itu signifikan atau tidak? Nah itu memang pertanyaan gitu. Cuma kalau kita lihat secara umum, sebetulnya pemilih kita ini sangat tidak tergantung kepada pilihan-pilihan partai politiknya. Kayak gitu. Misalnya kalau kita lihat gejala dari taruhlah misalnya koalisinya Agus ya. Kalau koalisinya Agus ini misalnya kalau kita menyebut dengan limpahan suara seperti perolehan mereka pada Pileg 2014 yang lalu, mestinya Agus itu kira-kira dapat 20% dari suara yang terkumpul dari partai. Faktanya kan ada 4-5% yang hilang gitu. Artinya kan sebetulnya kita mau mengatakan bahwa tingkat ketertarikan atau tingkat pembawaan partai terhadap konstituen tidak terlalu tinggi juga gitu. Meskipun kita nggak tahu berapa persennya, kira-kira begitu. Nah apa artinya gitu? Boleh jadi partai mengatakan ke A, tapi di bawahnya bisa kemana-mana. Itu pertama, karena persoalannya kan sekarang acuannya bukan partai, tapi acuannya adalah ada di sini soal pertarungan ideologi, pertarungan perasaan soal agama, tapi juga ada pertarungan. Apakah sentimen agama, sentimen ideologis tersebut akan tetap terbawa di putaran kedua nanti, mengingat bahwa sebetulnya paslon nomor urut 2 Pak Basuki Cahayapurnama masih dihantui oleh kasus penodaan agama? Saya pikir justru akan meningkat ya, akan terus, karena bagaimanapun sepanjang pilkada tahap pertama kita lihat isu agama yang paling dominan membuat Ahok turun, tapi pada saat yang bersamaan perpindahan antara Agus ke Anies itu juga menurut saya dilatar belakangi oleh kesamaan agama. Oleh karena itu mungkin di satu segi agama ini akan terus menjadi salah satu titik penentu, di luar tentu saja titik-titik yang lain, misalnya soal realisasi pembangunan, program, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu agama sebagai sebuah entitas tertentu dalam pilihan politik mungkin akan tetap dijadikan sebagai isu besarnya, meskipun mungkin tingkat ketegangannya tidak seperti pada putaran pertama. Karena putaran pertama itu kan misalnya istilah kafir macam-macam itu sering sekali kita sebut. Mungkin tidak itu, tetapi lebih pada upaya merangkul tanpa menapikan, tapi agama tetap dibuat sebagai isu sentralnya gitu. Baik, bagaimana membalikan realitas politik seperti ini, Bung Tobas? Ya, tentu kita menghadirkan hal-hal yang dapat dimahami dan dimengerti oleh masyarakat, ya. Kembali ke soal adu program gitu misalnya. Jadi kita cukup meyakini apabila program yang ditonjolkan dalam putaran kedua ini untuk masyarakat yang rasional, masyarakat yang kritis, ya tentu akan punya penilaian yang positif untuk pasangan nomor urut 2 ya Pak Ahok dan Pak Jarot. Tapi memang kita akui sentimen-sentimen primordial, SARA itu pasti akan masih terjadi. Tapi sekali lagi seiring dengan berjalannya waktu, ya publik sudah mulai tercerahkan kok. Ya tercerahkan bahwa ya selama ini memang Pak Ahok ini diperlakukan tidak adil, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika itu sudah ada kesempatan itu melalui proses persidangan yang berjalan, toh ternyata memang banyak hal-hal yang selama ini dipandang keliru oleh masyarakat mulai terungkap. Baik, ke Kang Ferry, jika pada akhirnya putaran pertama meskipun jaraknya tipis, tetap Ahok di atas begitu, apa yang akan dilakukan pada akhirnya untuk memutar balikan keadaan? Yang pertama, dalam kesempatan ini saya minta Presiden segera mengeluarkan keputusan Presiden pemberhentian sementara Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur aktif. Kalau mau dilanjutkan, Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Ini penting untuk menjaga medan kompetisinya. Kenapa Anda merasa bahwa netral. Kontestasi merasa tidak seimbang dengan Pak Ahok masih duduk saat ini dalam balai kota begitu? Saya kan gini, sebagai gubernur aktif dalam beberapa hari menjelang hari H, itu yang kita perdebatkan. Terus kemudian oleh Presiden ini dibiarkan dan kita ajukan hak angket. Jadi lepas dari itu sebaiknya Presiden netral dan kemudian mengeluarkan keputusan Presiden itu supaya menonaktifkan. Baik, itu hal terpisah, namun pada akhirnya hak angket pun masih dalam proses. Terpisah. Ini konteksnya memang pilkada, jadi oleh karena itu, tapi gini, kita ini semua dalam posisi yang seperti itu aja.
pasangan Mas Anies dan Mas Sandi, kita dalam posisi yang sekarang sedang semangat-semangatnya, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, relawan, Rumah Juang, Boy Sadikin, dan semua dari kita yang terutama juga pemilih, kemudian nanti apalagi kemudian dibantu oleh partai-partai yang sebelumnya mendukung Mas Agus, pemilih dan kemudian relawan-relawannya Mas Agus, insya Allah kita menang. Dan kita nggak akan takut. Tapi masyarakat juga mencatat, Mas Abraham, menilai bahwa terjadi situasi yang kurang adil dalam proses pilkada di DKI. Karena apa? Seperti sekarang Pak Petahana keliling-keliling sebagai gubernur aktif. Sementara kita harus kalau kampanye nanti ketika pada saat masa 2 kampanye, minggu itu. 2 minggu sebelum ini kan kedua. ada lapangan medan yang kurang adil sebenarnya. Tetapi itu pun juga menurut saya dengan posisi Basuki Cahayapurnama kemarin sebagai gubernur aktif menjelang hari H, kemudian dukungan dan segala macam, itu toh kita bisa mengimbangi. Jadi saya dengan modal suara seperti itu, modal sosial, modal politik yang kami miliki, dan dengan harapan teman-teman partai-partai yang sebelumnya mendukung Mas Agus, itu bisa bersama-sama kita memperjuangkan sesuatu yang lebih penting, yang kita anggap penting demi kemajuan rakyat. Sedikit lagi, yang disampaikan itu kan sebenarnya perbedaan tafsir hukum. Ya kalau misalnya itu persoalan hukum ya silakan saja ajukan gugatan dan tempuh proses hukum, jangan kemudian dicampur adukan antara tafsir hukum yang berbeda dengan persoalan politik. Menurut saya kita juga harus berjalan di rel yang benar gitu ya. Kalau ada persoalan hukum kita tempuh jalur hukum. Ketua Ombudsman hari ini juga menyatakan persoalan politiknya jangan dicampur adukan bahwa seolah-olah ini ada satu hal yang saling terkait satu sama lain. Baik. Saya kembali ke Bung Tamliha. Bung, disebut tadi soal angket. Saya berusaha untuk mencermati gerak-gerik politik dari P3. P3 adalah fraksi pendukung Agus Silvi maksud saya, namun fraksi di DPR yang tidak menandatangani hak angket. Apakah artinya ini masih tetap membuka peluang untuk mendukung Ahok ataupun Paslon 2? Namun di satu sisi lain ada kubu Jan Farid yang ada di sana, kubu yang berseru sudah lama di sana. Akankah tetap itu menjadi katakanlah kutub magnet yang akan saling bertolak sehingga mempersulit untuk mendukung Paslon 2 hingga ke Paslon 3 nanti? Ketidakhadiran P3 dalam penandatanganan hak angket itu karena P3 kan mendukung Presiden Jokowi. Bukan masalah mendukung Ahok atau tidak mendukung Ahok. Karena Jokowi itu adalah partai kami mendukungnya, maka kami tentu tidak akan menggunakan hak angket itu. Kalau sekadar mau bertanya, kami bisa saja kepada Istana Negara datang ke sana tanya, Bapak Jokowi seperti apa begini? Tidak perlu diformalkan di dalam DPR. Kemudian jadi itu isu yang terpisah jelas. Isu yang terpisah. Meskipun sebetulnya disebut-sebut bahwa angket tersebut terkait dengan Ahok Gate begitu. Bagaimana menerjemahkan undang-undang, pantaskah Ahok menjabat sebagai gubernur saat ini ataupun haruskah dia kemudian dicopot sementara? Ya kita kan sudah menyampaikan kepada Presiden untuk meminta Menteri Dalam Negeri meminta fatwa Mahkamah Agung. Apakah ini penafsiran yang berbeda, mana yang benar dan mana yang salah, kita harapkan ada fatwa dari Mahkamah Agung. Itu solusinya. Tapi menyangkut pilihan politik pada putaran yang kedua yang akan datang, P3 tidak ingin pengambilan keputusan hanya berdasarkan politik oligarki yang hanya ditentukan elit-elit tertentu yang tidak mencerminkan kehendak konstituen P3. Sebab P3 sedang berhitung dampaknya mendukung Ahok atau Anies yang menurut kami juga bukan kader kami. Nah oleh karena itu pertimbangan pemilihan umum 2019 nanti itu adalah hal yang utama bagi Partai Persatuan Pembangunan. Baik, pertanyaan terakhir saya, kapan akan segera diumumkan sikap P3? Ketua Umum P3 minggu ini? Dalam 2 hari ini sibuk sekali berkomunikasi dengan 3 harus 2 hari? Mengapa harus 2 hari? Kenapa tidak 3 hari? Semantik. Baik. Tapi terima kasih ya. Bung Saifullah Tamliha, terima kasih. Bung Tobas, terima kasih. Kang Ferry, terima kasih. Bung Ray Rangkuti sudah berbincang bersama kami pada malam hari ini. Betul pemirsa, di Game Politik menyatakan bahwa tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Betul tidak ada makan siang gratis, namun saya mengutip Gus Dur yang menyatakan bahwa pada akhirnya
yang lebih penting daripada sebuah politik adalah membangun kemanusiaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Sila Bandung Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.